Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Boleh kasih senyum kanan kiri, katakan selamat Paskah. Saya percaya Tuhan Yesus sudah bangkit bagi setiap kita. Ya, katakan samping kanan kirimu, jangan takut, jangan khawatir. Katakan samping kanan kirimu, Indonesia lebih hebat daripada Amerika. Ya, jangan pernah berpikir bahwa waktu Amerika bersin kita batuk, nggak boleh Bapak Ibu. Saya percaya Indonesia adalah biji matanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan bawa kita makin naik dan bukan turun. Itu janjinya. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami percaya saat ini kami datang merendahkan diri bawah kaki-Mu. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang datang beribadah. Bukan untuk dapat apa. Tetapi kami datang ibadah. Kami mau makin mengasihi Tuhan. Dan terima visi dan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarkan ibadah ini ditabiskan atas nama Allah Bapa, Tuhan, Yesus, Roh Kudus. Dan pakai kami Tuhan, perlengkapi kami. Semua yang siap dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Semua yang percaya katakan. Katakan dengan imanmu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur darah Yesus, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan bagi kami. Mari kita katakan dengan iman kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Betapa dahsyatnya Allah kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia pasti membela kita. Dan pertolongan yang ajaib selalu nyata bagi setiap kita. Kami percaya Tuhan. Kasih-Nya bebaskanku, lepaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Dalam-Mu sucikan ku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan kasih-Nya bebaskan kita. Kasih-Nya bebaskanku, lepaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darahnya sucikanku. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur darah Yesus, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Ingat kasih-Nya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur darah Yesus, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sorakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus luar biasa. Hey, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan, hey, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan, oh, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
keselamatan kekal. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari serukan. Mari serukan. Hey, hey, bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa apa Bapak Ibu? Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan dengan imanmu. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Oh kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lambaikan tangan, katakan dengan semangat. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Apa Bapak Ibu? Katakan samping kanan kirimu, kamu punya Yesus yang tak tertandingi. Kami bangga Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang dahsyat, kemenanganmu. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Katakan sungguh, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kerajaanmu kekal Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada.
kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pasti gemetar, mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Katakan sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Biar nama Tuhan dipermuliakan, segala kemuliaan menjadi milik Tuhan. Katakan, sorakan, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan buat karyamu, kebangkitanmu dahsyat bagi setiap kami. Mari katakan dengan iman, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk, kasih salam kanan kiri, katakan dengan senyuman, Tuhan Yesus kita dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya penyembahan bisa mempertemukan kita dengan Tuhan, dan kekuatan kita adalah hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang ajaib dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, oh ku hidup. Karena salib-Mu ku
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan kita. Bukankah Dia Allah yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Terima kasih Yesus. Kami bangga miliki Kau. Kami bangga bersama-Mu Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, tinggikan Dia, bawa korban syukur-Mu. Dikatakan wakaya sekera, dikatakan wakaya sekera, urapkan wakaya sekera. Kami perlu Kau Tuhan, kami butuh Kau Tuhan. Ya Rabbi ya Sekera ya Rabbi. Oh Rabbi ya Sekera. Kami sadar hidup kami Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya pertolongan-Mu masih ada bagi setiap kami. Mujizat-Mu selalu akan nyata bagi orang percaya. Mari bangkitkan kekaguman-Mu akan Tuhan. Mari bangkitkan iman-Mu. Korabaya shikana. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari imani. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Boleh saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, katakan hanya Yesus, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalan kami satu-satunya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib, perbuatan heran kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari jemaat saja katakan, aku percaya. Ini iman kami Tuhan di dalam. Percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul ibadah yang menyukakan Tuhan. Ibadah yang menyukakan Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita ingin imannya bertumbuh. Dan salah satu cara adalah rajin beribadah. Saya percaya bahwa manusia tidak hanya puas dengan bekerja, bermain, bertamasya.
tapi perlu beribadah. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, ada kelebihan dibandingkan ketika dia ciptakan binatang. Binatang hanya punya tubuh dan jiwa. Dia hanya puas dengan makan, main-main. Tetapi manusia juga memiliki roh, bagian hembusan nafas Allah. Dan itu yang membuatnya tidak pernah bahagia kecuali dia bersekutu dengan roh Allah. Ada God-shaped vacuum, rongga kosong di dalam jiwa. Walaupun orang itu kaya, terkenal, followernya banyak, selalu kosong kalau kita tidak hidup bagi Tuhan. Makanya Alkitab mendorong kita untuk beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna sampai pada hidup yang kekal. Banyak orang berolahraga tapi tidak olah roh. Kalau saudara bisa olahraga setiap pagi, mengapa saudara tidak olah roh setiap hari? Bisa jalan kaki, bisa jogging, tapi baca firman, berdoa, merenungkan kebenaran Tuhan, mengapa kita tidak lakukan? Padahal nilainya kekal selamanya. Dan ibadah itu bukan hanya secara pribadi, personal, di rumah masing-masing. Juga ada manfaat besar dalam pertemuan ibadah bersama. Karena di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan, baca bersama, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Siapa yang percaya Tuhan segera akan datang kembali? Nah, Alkitab berkata, menjelang hari Tuhan yang mendekat, mari kita makin giat beribadah dalam pertemuan bersama. Bukan hanya secara online, tapi juga secara onsite. Kita pada waktu pandemi memilih ibadah secara online daripada tidak bisa kumpul sama sekali. Tetapi setelah itu lewat, maka pertemuan ibadah menurut Ibrani 10 ayat 25 sangat penting. Saya ingat pada waktu kita pertama kali online, mungkin banyak di antara saudara yang mempersiapkan diri dengan matang. Mandi dulu, pakai baju paling bagus, ada yang pakai sepatu di rumahnya sendiri loh saudara. Lihat handphone atau lihat televisi yang digedein tuh saudara. Waduh, sungguh-sungguh. Tapi lama-lama sekarang, aduh, apalagi kalau Zoom itu dimatiin saudara sekalian. Kita bisa sambil tiduran, sambil makan, sambil mandi, sambil segala macam lah saudara. Sehingga makna ibadah itu sudah bergeser di dalam kehidupan kita. Makanya kita bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, ada banyak gereja di dunia tentunya liturginya berbeda-beda. Tapi setidaknya ada 4 unsur yang penting yang ada dalam ibadah. Dan saya akan jelaskan mengapa kita beribadah dengan cara seperti yang kita lakukan sekarang. Pertama, dalam ibadah ada waktu untuk kita menyenangkan Tuhan melalui pujian. Tahukah saudara segala sesuatu diciptakan dengan tujuannya masing-masing. Kenapa mikrofon ini diciptakan? Untuk mengeraskan suara. Bisakah mic ini dipakai untuk menancapkan paku di tembok? Jadi palu begitu? Bisa, tapi nggak maksimal. Dan ini akan rusak, terlalu mahal kalau mic yang bagus ini dipakai untuk menancapkan paku. Begitu juga kita diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi mesin pencetak uang? Tidak. Alkitab berkata kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Dan selama kita tidak memuliakan Tuhan, hati kita akan gelisah karena kita tidak menggunakan secara maksimal kapasitas mengapa Tuhan menciptakan kita. Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Dan Wahyu pasal 5 berkata, itu akan berlangsung kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Latihannya di mana? Dalam ibadah ini. Nanti kita akan menyembah di dalam kekekalan.
Lah kalau saudara kebaktian 1,5 jam aja udah bosen, udah goyang pantat kiri kanan, dikit-dikit ke toilet. Masuk lagi, toilet, masuk lagi, toilet, nggak masuk-masuk. Lah ngapain kita mau menyembah Tuhan juta-juta tahun di sorga? Kan latihannya di sini saudara sekalian. Ibrani 13 ayat yang ke-15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Orang perjanjian lama kalau beribadah ke kemah sembahyang membawa korban, burung dara, lembu sapi, dan dikorbankan sebagai korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sekarang kita ke gereja nggak usah bawa domba, begitu. Karena apa? Alkitab bilang korban kita adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Termasuk di dalamnya pujian, penyembahan, praise and worship yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan karena kebaikannya, karena karyanya, karena perbuatannya yang besar. Tetapi kita menyembah karena Dia pribadi yang agung, yang kudus, yang layak menerima segala kemuliaan dari hidup kita. Saya mau bilang, saat yang paling favorit bagi Tuhan dalam sebuah ibadah bukan lagi pendeta khotbah, tapi waktu jemaat memuji menyembah Tuhan. Kira-kira tadi pagi apakah Tuhan akan ngomong gini sama malaikat? Malaikat, hari ini aku akan hadir dalam ibadah GBI Bethel Bandung karena pendeta favorit, pengkhotbah favorit saya, pendeta Rubin Adi Abraham akan khotbah di gereja itu. Apa kira-kira Tuhan akan bilang begitu? Saya yakin tidak. Tapi mungkin Dia bilang, aku akan hadir dalam pertemuan umatku karena aku suka ketika umatku datang memuji, menyembah dengan tulus, dengan hancur hati. Sampai ada yang air mata mengalir bukan karena sedih, tapi karena merasakan kehadiranku. Aku rindu ketemu dengan anak-anakku. Aku rindu berjumpa dengan umatku. Karena di tengah pujian, aku merasakan mereka sungguh cinta kepadaku. Tahukah saudara, bagian yang paling favorit dalam ibadah ini bukan saat waktu saya khotbah, tapi waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan yang terbaik, engkau tidak bawa korban kepada Tuhan, engkau tidak bawa apa-apa kepada Tuhan. Jangan pernah bilang, nggak apa-apa, telat juga, kan masih puji-pujian, belum khotbah. Yang bagian the best yang harus dinikmati Tuhan dari saudara-saudara udah lewat. Kita datang bukan untuk dengar khotbah, kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Caranya gimana? Macam-macam. Bertepuk tangan misalnya. Nah, ada orang pikir, tepuk tangan itu gereja Pentakosta, gereja karismatik. Kalau gereja tradisional nggak tepuk tangan. Ngapainlah tepuk tangan? Kalau Roh Kudus burung merpati ditepuk tangan malah kabur katanya. Saudara, kita ini bertepuk tangan karena Alkitab mengajarkan itu. Lihat Mazmur 47 ayat yang kedua. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, alu-alukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi bertepuk tangan, sorak-sorai. Ini ada di Alkitab loh saudara. Jadi bukan karena ajaran gereja tertentu. Kita melakukan firman Tuhan. Karena itu kalau kebaktian tepuk tangan, nyanyi, sukacita. Bentuk tepuk tangan bisa beda-beda. Saya lihat kalau tepuk tangan ada yang suka begini. Haleluya, 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 haleluya. Banyak nyamuk di rumahnya. Jadi biasa begitu. Ada yang begini juga. Haleluya, haleluya. Jago ngocok kartu, saudara sekalian. Tapi gimana pun cara saudara bertepuk tangan. Alkitab bilang segala bangsa bertepuk tanganlah untuk Tuhan. Mengangkat tangan. Tanganku ku angkat padamu. Kalau worship leader bilang, mari kita mengangkat hati untuk Tuhan. Masa dada yang kita angkat? Nih Tuhan. Kan tangan, karena tangan ekspresi daripada hati. Mengangkat tangan, gak usah disuruh. Kadang-kadang ada orang mengikuti hanya karena disuruh. Mari berdiri, berdiri. Mari duduk, duduk. Mari jongkok, jongkok. Angkat tangan, setengah tiang.
Penyembahan itu dari hati kita. Walaupun gak ada yang suruh angkat tangan. Kalau saudara, Yesus apa arti hidupku bila kau tak mati gantiku. Lalu kalau kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, kita mengangkat tangan, merem. Gak usah peduli kiri kanan, saudara sekalian, nyembah. Bersorak-sorai. Artinya kalau pujian jangan halus-halus, pelan-pelan, sampai tidak terdengar. Keras, sorak-sorai. Aduh, suara saya jelek, gak apa-apa, Tuhan lihat hati. Aduh, parah banget suara saya, gak bisa nyanyi, fales. Gak apa-apa nyanyi lebih keras, apalagi kalau saudara punya masalah yang berat. Semakin berat, semakin parah masalahmu, semakin keras suaramu untuk menyanyi. Sehingga engkau akan sadar, suaramu lebih parah dari masalahmu. Sehingga sedikit ada penghiburan di dalam hati, saudara sekalian. Haleluya. Sorak-sorai. Ada kota hancur gara-gara umat Israel bersorak-sorai. Kota apa? Yeriko, bentengnya roboh. Karena sorak-sorai. Saya percaya hari ini, waktu kita bersorak-sorai dengan iman, dengan segenap hati. Haleluya, puji Tuhan. Benteng masalah, persoalan dan sebagainya akan dirubuhkan oleh karena Tuhan hadir di tengah pujian umatnya. Kalau Tuhan hadir, ada mujizat, ada berkat, ada jawaban dalam kehidupan kita. Ayo serukan ya, sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. 3 kali sekeras-kerasnya, tangan terangkat. Siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Ayo ucapkan sama-sama. Yesus adalah Tuhan 3 kali. 1, 2, 3. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi. Yesus adalah Tuhan. Berikan kemuliaan buat Dia. Menyanyi dengan alat musik. Bisa akapela, tapi kalau pakai musik bisa lebih meriah. Alkitab berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dengan gambus, dengan kecapi, dengan tari-tarian. Artinya semua alat musik bisa digunakan, bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Karena itu mengapa di gereja kita ada macam-macam alat musik. Ada keyboard, ada bass, ada gitar, ada drum. Saudara tahu, dulu ada gereja yang mengharamkan drum dengan alasan yang tampaknya rohani. Jangan pakai drum di gereja, karena ini bicara tentang kedagingan. Karena drum itu ada kulitnya yang ditabuh. Kulit melambangkan kedagingan manusia. Apalagi kalau drummernya itu mukulnya keras. Tuh kedagingan lebih nampak katanya. Aduh, drama jangan dirohani-rohanikan. Drama yang memang drum, saudara sekalian. Tapi kita percaya semua alat musik itu netral. Penggunaannya untuk siapa itu yang menentukan. Apakah itu positif atau negatif. Dan Alkitab berkata kita bisa memuji Tuhan dengan apa saja. Dengan gambus, dengan tarian, dengan kecapi. Dan juga dengan bermazmur. Bermazmur artinya menyanyi, mengambil bagian dari kitab Mazmur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23. Tetapi Mazmur juga bisa berarti kita menyanyikan sesuatu yang ada di dalam hati kita karena cinta kepada Tuhan. Kan mayoritas penulis kitab Mazmur adalah Daud. Daud pengarangnya, Daud penggubahnya. Dia tidak cuma nulis Mazmur. Mazmur itu bukan tulisan, tapi Mazmur itu adalah lagu. Cuma masalahnya belum direkam zaman dulu, jadi kita nggak tahu cara menyanyikannya gimana. Beda dengan Kejadian. Kejadian bukan lagu, Kejadian adalah ayat yang harus dibaca saja, nggak usah dinyanyikan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi samudera raya. Ya, nggak usah dinyanyikan.
pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi samudra raya. Dok dok cereng, Gatot kaca turun dari kayangan. Kan gak usah, itu mah dibaca. Tapi kalau Mazmur jangan dibaca, dinyanyikan. Dinyanyikan. Nah, kalau saudara berdoa, kan ada ungkapan isi hati kita yang kita bisa doakan, sebutkan dengan kata-kata. Tuhan baik, Tuhan baik, Engkau sungguh baik. Tapi kalau dinyanyikan, itu disebut bermazmur, lebih menghayati. Tuhan baik, Engkau sangat baik, sampai selamanya ku sembah. Engkau Tuhan yang baik. Itu bermazmur, kata-kata dilagukan. Notnya gimana? Atur-atur aja sendiri. Yang penting saudara cinta Tuhan. Kalau orang Islam menyebutnya itu mengaji, saudara. Ya, kalau ada tulisan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kan gak cuma dibaca, tapi dilagukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita sambung, namanya Yesus, Allah yang besar. Kan begitu saudara. Dilagukan. Nah, kalau Islam menyebutnya mengaji, kita menyebutnya bermazmur. Dan saya mau bilang, bermazmur lebih tua dari mengaji. Karena bermazmur sudah ada, dicatat dari sejak perjanjian lama, saudara-saudara. Kita kehilangan seni ini dalam gereja. Kita hanya nyanyi apa yang ada di LED. Padahal sesuatu, penyembahan itu dari hati. Nggak harus kata-katanya sama dengan apa yang ada di LED. Oh Tuhan, betapa aku rindu masuk hadirat-Mu, menyenangkan-Mu, karena Engkau yang sangat baik. Kapan ngarangnya Pak? Enggak, barusan saudara-saudara. Itu kata-kata yang kita lakukan. Belajar bermazmur, menyukakan hati Tuhan. Yang penting apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati, antusias. Ingat, bagian yang paling favorit bagi Tuhan dalam sebuah ibadah. Bukan ketika pendeta sedang khotbah, tapi ketika umat memuji, menyembah Dia. Siapa yang setuju dengan apa yang saya ungkapkan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Jadi yang pertama dalam ibadah ada waktu di mana kita menyenangkan Tuhan lewat pujian. Yang kedua ada waktu di mana kita berbicara kepada Tuhan dalam doa. Nah doa itu ada macam-macam jenisnya. Doa itu bukan cuma minta. Pertama ada penyembahan. Kita mengagungkan pribadi Tuhan. Yang kedua pengucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Jangan begitu merem langsung minta. Terima kasih dulu sama Tuhan. Thank you Lord. Yang ketiga, ada pengakuan dosa. Karena kita sadar seringkali dalam kehidupan ada hal-hal yang tidak menyukakan Tuhan dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Kita minta darah Yesus menyucikan. Baru yang keempat permohonan atau permintaan. Minta kepada Tuhan. Boleh. Tuhan bilang, kalau kamu minta dengan percaya, dengan iman, aku berikan kepadamu. Kalau minta asal lalu, gak ada iman, gak dijawab sama Tuhan. Markus 11 ayat 24. Coba kita lihat ayat ini. Baca 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara doa, saudara minta hari ini, percaya doamu dikabulkan. Siapa yang datang dengan masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah hubungan tidak baik satu dengan yang lain, dan engkau berdoa di rumah Tuhan dengan percaya, dengan iman, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya berharap, saya percaya hari ini engkau yang berdoa dengan segenap hati,
doamu dikabulkan Tuhan. Engkau pulang dari tempat ini dalam nama Yesus, berkat Tuhan menyertai saudara. Jalan terbuka akan terjadi, tingkap langit akan Tuhan bukakan, dan perkara-perkara yang baik terjadi dalam hidup saudara. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita minta dengan iman, Tuhan berikan. Nah, selanjutnya saya mau jelaskan dalam 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Ternyata ada dua cara menurut ayat ini kita berdoa. Yaitu berdoa dengan akal budi, pengertian. Tuhan, saya punya masalah. Anak saya sakit, duitnya nggak ada. Tuhan tolong buka jalan. Itu doa dengan akal budi, dengan pengertian. Tapi yang kedua berdoa di dalam bahasa roh. Coba lihat 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Karena aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi doa itu bisa dengan roh, berbahasa roh, bisa juga berdoa dengan akal budi. Akal budi ya paling sering kita lakukan bentuk ini. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi ini dua jenis doa yang kita bisa panjatkan. Doa dengan akal, pengertian, tapi juga doa dengan roh. Menggunakan bahasa roh yang adalah karunia Tuhan bagi orang yang meminta dengan iman. Dan tujuan orang berbahasa roh adalah untuk membangun iman pribadinya. Coba lihat 1 Korintus 14 ayat 2 dan ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada siapa? Allah. Sebab, baca bersama, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Tunggu dulu, saya mau tanya. Kalau orang berkata-kata dalam bahasa roh, dia ngomong sama manusia atau bukan? Ngomong sama siapa? Sama Tuhan. Ada orang yang ngerti gak bahasanya? Tidak. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ada doa dengan pengertian. Tuhan tolong berkati anak saya, besok mau ujian. Dengan pengertian. Tapi kalau kita nyembah dalam roh, doa dalam roh, orang bilang ngomong apa? Jangankan orang lain, saya aja gak ngerti. Loh kalau gitu buat apa kita berdoa dengan kata-kata yang tidak kita ngerti? Kita mengucapkan rahasia kepada Tuhan. Ini bahasa rahasia. Kita gak ngomong sama manusia, kita ngomong sama Tuhan Allah. Jadi orang yang menerima karunia bahasa roh punya hotline, begitulah kalau telepon. Bisa ngomong kepada Tuhan. Makanya minta, aku berikan kepadamu. Cari, kamu mendapat. Ketuk, pintu terbuka bagimu. Bahasa rahasia itu kan hanya untuk orang yang hubungannya dekat. Suami istri. Kadang-kadang suka kasih kode yang orang lain mungkin gak sadar, gak tahu. Tapi dia tahu. Ada tamu masuk ke rumah kita. Langsung suami bilang, Mam, langsung masuk istrinya ke dapur. Bawa minuman, bawa makanan. Coba lihat di kamus. Sama dengan keluar makanan minuman. Kan gak ada saudara sekali. Itu bahasa rahasia antara suami istri. Tapi jangan main-main. Saudara gak bisa bilang, oh si ibu itu kalau di keluar makanan dan minuman. Ketemu di mall sama saudara. Bu, suaminya ngamuk, apa loh ahem-ahem sama istri saya. Jadi Tuhan itu memberikan bahasa rahasia supaya kita akrab, intim dengan dia. Tidak ada orang yang mengerti bahasanya. Tapi Tuhan ngerti. Kan mendingan Tuhan yang ngerti daripada kita ngerti. Saudara punya masalah nangis. Tuhan tolong. Oh Tuhan. Coba. Yang dengar doa itu ngomong apa dia teh? Doa naon itu teh? Nggak penting, orang lain nggak perlu tahu isi hati kita. Bahasa tetesan air mata aja Tuhan tahu. Apalagi bahasa roh. Saudara-saudara, jadi ada 3 jenis bahasa roh.
Next. Yang pertama, bahasa roh sebagai bahasa lain atau bahasa asing yang tidak pernah dipelajari oleh orang yang mengucapkannya, tapi dimengerti oleh orang yang mendengarnya, seperti pada hari Pentakosta. Ini disebut xenolalia dalam bahasa linguistik, ilmu bahasa. Jadi orang-orang kan 120 murid Yesus sedang kumpul, Roh Kudus turun ke atas mereka. Lalu mereka ngomong, saudara-saudara, bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Ada orang bilang, oh mereka mabuk anggur tuh, ngomongnya ngaco tuh. Karena nggak dimengerti. Tiba-tiba waktu mereka perhatikan dengan seksama, bahasa itu kok kita tangkap maknanya ya. Ada orang dari Pontus, Kapadokia, Pamfilia, dari Arab dan sebagainya. Bisa ngerti, ini orang-orang Galilea kok ngomongnya bisa ngerti bahasa kita ya. Ini karena karya daripada Roh Kudus. Contoh, misalnya ada orang Jepang, bukan Kristen, masuk ke gereja. Hanya ingin tahu orang Kristen itu gimana sih? Dia bukan orang Kristen, dia ingin cari-cari aja. Saudara sekalian lihat aja. Tiba-tiba saya lagi nyembah Tuhan. Dan tiba-tiba saya bisa ngomong, bukan hanya berglosolalia yang tidak dipahami oleh manusia, tapi diganti menjadi xenolalia. Saya tiba-tiba bisa ngomong Jepang, padahal saya nggak pernah belajar bahasa Jepang. Dan saya bilang, bertobat, Tuhan mencintai kamu. Kamu datang dari desa di Jepang untuk melihat-lihat di sini. Aku punya rencana besar bagimu. Percayalah kepada Yesus, kamu akan selamat. Tapi saya nggak ngomong dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jepang. Cuma sayang saya nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Mungkin ngomongnya arigato sakurata, begitu saudara. Dan dia bilang, itu pendeta kok ngomongnya bahasa Jepang lancar. Selesai kebaktian dia dekat di saya, lalu ngomong bahasa Jepang. Saya emang nggak bisa saudara sekalian. Tadi ngomongnya lancar banget, sampai dialek-dialeknya aja Jepang banget. Itu Roh Kudus, itu Tuhan. Menyadarkan kamu supaya percaya kepada Yesus. Ini xenolalia, kalau dulu terjadi, Tuhan tetap sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Karena ada yang bilang bahasa roh itu sudah berhenti. Yang ada sekarang palsu semuanya. Bahkan mujizat itu hanya berakhir pada zaman rasul-rasul. Saya percaya Yesus tetap sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Sebelum dia datang kali kedua, karunia-karunia masih berlangsung, mujizat, kesembuhan, apapun berlangsung. Karena Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Amin saudara. Saya juga heran. Kalau ada hamba Tuhan bilang, oh itu mah mujizat zaman dulu. Lalu ada jemaatnya sakit. Pak pendeta tolong doain saya dong, saya lagi sakit. Dia gak percaya mujizat masih berlaku sampai hari ini. Doanya gimana coba? Kan ini orang minta kesembuhan. Dia gak percaya kesembuhan masih terjadi saat ini. Hanya ke dokter. Doanya gimana? Tuhan tolong supaya dia punya duit untuk pergi ke dokter. Dalam nama Yesus, amin. Paling doanya gitu. Kalau dia, Tuhan sembuhkan dia. Lo kan mesti ke dokter. Kesembuhan ilahi tidak terjadi saat ini. Saya percaya Yesus tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Karunia mujizat masih terjadi. Bahasa roh masih terjadi. Sampai Yesus datang untuk kali kedua. Nah kedua adalah karunia bahasa roh untuk membangun jemaat. Nah untuk ini harus ada yang menafsirkannya. Disampaikan satu persatu maksimal 3 orang. Itu yang dicatat dalam 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Tapi yang ketiga ini yang paling banyak kita dengar di gereja. Bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Karena dia mengucapkan hal yang rahasia kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang bahasa roh yang asli itu harus bisa dimengerti. Apa 1 Korintus 4 ayat 2 dan 4 ini bukan firman Tuhan? Kenapa menyampaikan kebenaran menyembunyikan sesuatu di dalamnya? Disebutkan dong tiga-tiganya. Dan Alkitab berkata ada bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia. Baik yang mengucapkan maupun yang mendengarnya. Hanya Tuhan yang ngerti. Dan saya tadi bilang lebih baik Tuhan yang ngerti daripada kita yang ngerti. Dan ini adalah bahasa roh untuk membangun diri kita sendiri. Next slide. Ada orang yang kadang tanya gini. Mengapa dalam ibadah di GBI Gereja Bethel Indonesia orang berbahasa roh bersamaan? Puluhan, ratusan, ribuan orang bareng-bareng. Padahal dalam 1 Korintus 14 ayat 27-28 Paulus bilang
hanya boleh 2-3 orang dan itu juga harus satu persatu dan harus ada yang menafsirkannya. Apakah kita tidak sedang melanggar firman Tuhan kalau menyembah di dalam bahasa roh beramai-ramai? Di sini kita perlu membedakan dua hal. Pertama, karunia bahasa roh untuk tujuan nubuatan. Nubuatan artinya menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat. Jadi arahnya dari atas dari Tuhan berbicara ke bawah kepada jemaat. Untuk membangun jemaat. Nah, menurut 1 Korintus 14 ayat 27-28 tadi, hanya 2 atau 3 orang bergantian yang boleh berkata-kata dengan bahasa roh disertai penafsirannya. Kalau buat jemaat supaya ngerti ya harus ditafsirkan dalam bahasa Indonesia. Supaya orang ngerti Tuhan mau ngomong apa gitu. Tetapi yang kedua adalah bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus untuk tujuan penyembahan. Pertama tujuan apa? Nubuatan. Untuk membangun jemaat. Sedangkan yang kedua untuk tujuan apa? Penyembahan. Dari bawah ke atas untuk membangun diri kita dan untuk memuliakan Tuhan. Ini boleh digunakan bersamaan dalam ibadah. Seperti 120 orang pada hari Pentakosta. Lebih dari 2-3 orang. Seperti 12 murid di Efesus. Lebih dari 2-3 orang. Seperti orang-orang di rumah Cornelius. Kisah 10. Lebih dari 2-3 orang. Dan di dalam Paulus bilang gini. Walaupun aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih lancar dari kamu semua. Tapi dalam pertemuan ibadah aku lebih suka menggunakan bahasa yang aku mengerti. Benar. Kita kalau ibadah sejam setengah, bahasa roh berapa lama sih? Setengah jam? Sejam? Enggak, paling 1-2 menit. Benar enggak? Supaya WL-nya itu membangun rohnya, supaya rohnya terbangun bisa membangunkan jemaat. Orang nyanyi mah bisa, tapi menyembah Tuhan, memimpin pujian. Itu mesti karunia dari Tuhan, saudara. Dan dia harus membangun spiritnya sendiri. Makanya di setiap ibadah 10 menit sebelum kebaktian ada pra-ibadah. Nyanyi satu lagu lalu nyembah. Bermazmur dan sebagainya. Menyiapkan hati untuk Tuhan. Dalam ibadah bahasa roh singkat. Pakai bahasa Indonesia yang panjang, lama. Sehingga ini karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau ngomong gini ya. Saudara percaya enggak karunia-karunia dari Tuhan? Saudara percaya enggak termasuk bahasa roh itu karunia dari Tuhan? Percaya kan? Saya heran nih. Ada hamba-hamba Tuhan melecehkan bahasa roh. Ini dari Tuhan loh. Tuhan ngasih loh kepada manusia. Kalau kamu nggak mau terima jangan dijelek-jelekin. Ini Tuhan, urusannya sama Tuhan. Saya mah nggak berani saudara. Karena semua pemberian yang baik berasal dari Tuhan. Kita sudah terima, belum terima. Kita tinggal doa. Tapi kalau Tuhan sumbernya, betapa kita harus menghargai Dia. Nah, jadi doa. Baik dengan bahasa roh, kalau tidak, belum bisa, nggak apa-apa. Nggak usah minder. Bukan kelas 2 rohani, kita juga bisa menyembah di dalam bahasa yang kita pahami. Yang ketiga, dalam ibadah ada saat di mana kita menerima firman Tuhan lewat khotbah yang disampaikan hamba Tuhan. Yang penting adalah kita punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang kalau lagi kenyang disodorin makanan terenak di kota Bandung, bukannya enak saudara. Tapi kalau saudara lagi lapar banget, saudara naik perahu, waduh terombang ambing 2 hari 2 malam gak makan. Ketika mendarat di pulau kecil, ada gubuk di sana, ada orang kampung, saudara minta makan. Aduh, saya mah gak punya apa-apa, cuma nasi doang. Baru nih selesai, ada kecap sih. Aduh, itu makanan paling enak saudara-saudara. Karena apa? Lapar dan haus. Begitu juga dalam ibadah, datang itu lapar dan haus. Tangkap pesan rohani yang disampaikan, catat intinya untuk dilakukan. Bangun atmosfer kehadiran dan kuasa Tuhan. Merespon dengan antusias, mengaminkan firman Tuhan. Saudara pernah baca enggak kisah Yesus khotbah di 2 kota, Nazaret sama Genesaret. Di Nazaret hampir enggak ada mujizat. Karena apa? Dingin responnya. Orang-orang yang dengar khotbah Yesus, dia kan anak tukang kayu. Dari mana dia bisa nyembuhin orang sakit? Saudaranya kan bersama dengan kita. Hampir enggak ada mujizat. Karena apa? Khotbah yang sama, saudara. Tapi responnya dingin, skeptis, apatis.
Kemudian dia pergi ke kota lain, Genesaret. Begitu mendarat, itu orang bilang, Yesus, semua lari-lari. Oh Yesus, jabah kami, sembuhkan kami. Orang pegang ujung jubahnya, sembuh, 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 sembuh. Belum sempat khotbah loh saudara, belum sempat doain orang, baru megang ujung jubahnya. Langsung sembuh, sembuh. Apa yang membedakannya? Responnya. Makanya dalam ibadah siapapun yang khotbah, respon. Karena ketika penabur menabur benih, itu tanah hati yang subur. Ketika ada benih ditaburkan, kalau boleh kita melompat, hap, begitu. Kita tangkap itu benih firman. Jadi kalau saudara dengar khotbah, saudara setuju dengan kalimat yang diucapkan hamba Tuhan, aminkan. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kalau saudara percaya kepadanya, dia menuntun engkau pada padang yang berumput hijau. Bahkan ketika lembah kekelaman engkau harus alami, tidak perlu takut. Tuhan menyertai kita. Jadi gak usah diminta, ada amin saudara-saudara. Aminnya pulang, sakit perut tadi. Jadi pendeta kalau lagi khotbah, saudara sepakat dengan kalimatnya. Yang di depan, yang di belakang, di atas, di mana. Amin, yes, haleluya. Saudara gak akan ngantuk, saudara konsentrasi. Dia Allah yang ingin memberkati kita secara luar biasa. Gak harus pendetanya teriak-teriak juga. Ngomong pelan kalau saudara setuju. Saudara aminkan. Mulai hari ini saya harap jemaat, siapapun yang khotbah, meresponi firman. Jadi seperti jemaat Genesaret, bukan jadi seperti jemaat Nazaret. Ada haleluya, syukur, bersorak, amin, Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Dan waktu engkau meresponi firman, lihat hadirat Tuhan turun. Berkat ilahi mengalir dalam hidup saudara. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tepuk tangan udah bagus, tapi mulutnya mesti bilang haleluya. Begitu saudara. Ya, konser juga bisa tepuk tangan. Tapi kalau konser masa haleluya. Haleluya ya di sini, begitu saudara. Ya, terakhir, ada saat dalam ibadah di mana kita memberi kepada Tuhan melalui persembahan. Dan untuk memberi, kita harus sadar. Memberi itu adalah bagian ibadah kepada Tuhan. Orang di perjanjian lama kalau datang ke rumah Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Harus membawa persembahan. Ada domba, ada burung merpati atau apapun. Kita memberi persembahan bisa berupa uang atau yang lain. Tapi semua dilakukan dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di gereja kita ada 3 cara memberi. Pertama, lewat kantong kolekte yang diedarkan. Saudara bisa ambil amplop, masukkan. Amplop ketinggalan, masukin duitnya juga gak apa-apalah. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, saudara. Kedua, melalui EDC. Itu apa, mesin EDC yang di lobi, saudara bisa transfer ke sana. Atau yang ketiga, lewat QRIS yang di belakang bangku saudara masing-masing itu ya. Lewat e-money dan sebagainya. Terserah. Walaupun ada bisik-bisik dari bagian keuangan, kolektan. Kalau bisa mah sebanyak mungkin yang digital. Kenapa? Ngitung nanti capek, bisa cepat balik katanya saudara. Karena habis kebaktian mesti dihitungin tuh. Kalau lebih banyak yang digital, kami pulang lebih cepat, makan lebih cepat begitu ya. Boleh juga ya. Tapi saya bilang terserah jemaat lah. Itu kan memberi gak boleh dipaksa, caranya gimana-gimana. Jadi kalau ada kantong persembahan datang, saudara mau berinya digital, ya udah nggak harus memberi, nggak harus masukin tangan. Aduh, era asupin tangan, begitu saudara. Pada kosong, untung nggak dicabut tuh tangan sama malaikat, saudara. Dianggap sebagai persembahan. Yang penting kan memberi itu sama Tuhan, bukan karena malu sama orang. Saudara kebaktian nggak punya duit, nggak memberi juga nggak apa-apa. Punya duit, nggak mau memberi juga nggak apa-apa. Cuma cek malaikat pelit, ya, paling begitu saudara sekalian.
Kan memberikan dengan sukarela, dengan sukacita. Jumlah juga nggak pernah ditentukan. Saudara mau kasih puji Tuhan, nggak kasih juga terserah saudara. Karena kan ini ibadah kepada Tuhan. Tapi ingat, menurut ayat 10, untuk setiap berkat yang kita terima, ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Artinya, kalau saudara dapat uang nih, 10 juta misalnya. Itu enggak semuanya adalah roti untuk dimakan. Ada benih untuk ditabur. Kita bagikan kepada orang miskin. Kita dukung pembangunan gereja dan sebagainya. Dasar dari persembahan adalah kerelaan. Terserah saudara, serelanya. Dasar dari persepuluhan adalah ketaatan. Karena persepuluhan menurut Imamat 27 ayat 30 perjanjian lama adalah milik Tuhan. Dan waktu kita memberi menurut perjanjian baru, manusia yang fana di dunia melalui pengurus gereja yang menerimanya. Tapi di sorga Tuhan yang menerima persepuluhan tersebut. Dan saudara-saudara, makanya kita memberi persembahan dan persepuluhan. Karena ada banyak hal yang kita bisa dukung untuk pekerjaan Tuhan juga. LED kita jadi sepotong nih saudara, minta maaf ya. Karena sudah lebih dari 10 tahun ya. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Aduh, hari ini kecil lagi nih. Saya udah bilang kepada tim pengurus kita ganti sama yang lebar dari ujung sana sampai ujung sana. Lagi dipesan saudara sekalian. Mudah-mudahan cepat. Nanti akan ada yang standing 2. Jadi akan lebih bagus. Mahal harganya. Nah saudara yang ngerasa, oh ini benih untuk ditabur, boleh memberi. Saudara gak mau ngasih juga gak apa-apa. Dan pekerjaan Tuhan akan tetap jalan, kita ngasih, kita gak ngasih. Pekerjaan Tuhan tetap jalan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya sih percaya nanti akan ada yang mengcover seluruh biaya saudara. Kita gak usah bingung lah. Nah saudara-saudara. Jadi ada persembahan kerelaan, ada persepuluhan karena ketaatan. Dan saya mau bilang sekarang dalam masa perjanjian baru, bukan cuma 10%, 100% hidup kita adalah milik Tuhan. Kok agak berat ya? Hidup kita 100% adalah milik Tuhan. Haleluya. Jadi kalau 100%, 10% apa artinya saudara sekalian? Dan kita memberi bukan karena ingin diberi lebih banyak. Bukan karena takut belalang pelahap, bangkrut. Tapi karena kita cinta Tuhan. Karena Tuhan adalah pemberi yang terbaik dan terbesar. Kita memberi bukan karena hukum Taurat. Tapi karena hukum Kristus. Dan hukum Kristus adalah hukum kasih. Kasih karunia. Galatia 3 ayat 24 berkata hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Dulu orang perjanjian lama diwajibkan kasih persepuluhan. Perjanjian baru nggak wajib persepuluhan itu. Oh kalau gitu nggak usah kasih ya. Hanyalah penuntun, contoh sampai kita menemukan Kristus. Kalau Kristus sudah datang nggak usah terpatok 10%. Dihitung. Nggak usah begitu saudara-saudara. Kenapa? 100% punya Tuhan. Buat saya dan istri minimal 10%. Karena Taurat mengajarkan 10%. Saya mengasihi Kristus, masa kasih 10%? Jadi saya nggak bayar perpuluhan. Saya memberi lebih dari persepuluhan. Saya kasih perpuluhan dari 9 tahun sampai hari ini saudara. Nah sekarang udah nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Siapa kita berani hitung-hitungan sama Tuhan? Tuhan hitung-hitungan sama kita, repot kita. Sekali bernapas, ceban. Mati kita saudara sekalian. Gimana bayarnya itu? Makanya persepuluhan adalah tindakan iman, ketaatan akan firman berdasarkan pertumbuhan rohani. Kalau saya lihat di YouTube, banyak itu setuju, nggak setuju dan sebagainya. Banyak orang tanya, Pak Rubin gimana? Ya kalau saya sih pelaku firman dari dulu juga. Umur 9 tahun bayar perpuluhan, nggak pernah kekurangan. Dan saya memberi karena cinta. Karena Tuhan pertama-tama telah memberi kepada saya. Dan pemberian terbesar bukan uang. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita merasakan kasih karunia Tuhan. Apalah artinya mengembalikan persepuluhan. Dan itu kan berdasarkan pertumbuhan rohani. Kalau orang yang belum bertumbuh rohaninya. Ya susah, jangankan persepuluhan. Kasih persembahan aja kalau bisa mah enggak saudara. Yang penting iman kita bertumbuh dan pertumbuhan rohani tidak bisa dipaksakan.
Makanya yang penting kita menabur firman. Saudara mau taat, diberkati. Saudara nggak taat, terserah saudara. Karena Alkitab menunjukkan orang yang taat, dia akan mengalami perkara-perkara ilahi. Karena itu apapun jenis ibadahnya, pujian, doa, persembahan, mendengar khotbah, lakukan ibadah dengan segenap hati. Karena kalau kita melakukan ibadah dengan segenap hati, nama Tuhan dipermuliakan. Kita mengalami berkat-berkat sorgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapa, sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bisa menguasai diri, emosi amarah kami tidak dikendalikan oleh keadaan, tapi Roh Kudus menuntun kami sehingga kami boleh menyikapi semua persoalan dengan respon hati yang benar. Terima kasih Bapa, tolong kami supaya dalam menghadapi setiap pergumulan badai kehidupan, kami selalu memandang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak Tulus yang sudah menjadi berkat dalam 3 kali ibadah hari ini. Tuhan pakai lebih lagi, beri kesehatan, panjang umur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan para pemimpin rohani kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Juga bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah diberkati Tuhan. Orang boleh berkata Indonesia gelap, tapi kami balikan keadaan itu. Indonesia diterangi oleh firman Tuhan. Indonesia diberkati, ekonominya diberkati, keadaan alamnya diberkati, penduduknya diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Perkatakan amin bagi apa yang saya doakan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keuanganmu. Dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, daerahku, dan kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada balapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga Tuhan selalu memberkati aku, sehingga Tuhan selalu melindungi aku, sehingga Tuhan selalu memberkati aku, sehingga Tuhan selalu memberkati aku. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.